Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka kajian Ahad subuh yang temanya adalah tentang akhlak. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi satu tambahan pengetahuan ataupun pemahaman tentang akhlak. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sekaligus juga sebagai pemimpin umat yang telah memberikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, sehingga kita dapat mengikutinya ya. Dan kita dapat hidup dengan berpedoman dan dengan tuntunan yang sangat baik, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang tertata. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau sebagai tauladan hidup, ya, yang kelak juga insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma amin. Bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan membahas mengenai akhlak, yaitu khususnya akhlak tercela, penyakit hati. Penyakit hati beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas mengenai masalah ujub dan sombong. Maka pada kesempatan pagi hari ini, jika nanti kita bisa diskusikan, kita akan bahas mengenai masalah iri, dengki, kemudian juga tajassus, tahassus, ya, tanajas, kemudian zon, kemudian juga dan lain-lain yang terkait dengan masalah penyakit hati itu. Ya. Bapak dan saudara sekalian, bahwa salah satu di antara atau beberapa ciri-ciri akhlak yang tercela itu, selain yang kemarin sombong, kemudian ujub, ya, ria gitu, adalah iri, dengki, kemudian berprasangka buruk pada orang lain, kemudian juga kalau di sini saling membelakangi, ya. Ya, ini salah satu di antara atau beberapa salah gitu. Iri, dengki, suka mencari-cari kesalahan orang lain, atau dalam bahasa Arabnya tajassus. Iri itu ya iri, dengki sama hasad gitu ya, hasad, hasud. Kemudian zon, kemudian iri itu tamanno, kemudian berprasangka buruk, zon, kemudian saling membelakangi dan segala macamnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya. Tamanno itu tamanno ini iri. Iri adalah suatu sikap yang mengharapkan nikmat dari Allah seperti nikmat yang didapat oleh orang lain, atau perasaan atau sikap cemburu terhadap keadaan orang lain yang dinilainya melebihi dari dirinya.
Ini iri. Ya. Biasanya digambarkan iri itu orang yang suka melihat kelebihan orang lain, bukan kekurangan tapi kelebihan orang lain. Tetangganya misalnya dapat dapat nikmat gitu ya, beli mobil baru atau mungkin beli sesuatu yang baru atau dapat apa begitu. Nah itu kalau orang yang mempunyai penyakit hati berupa iri, itu dia akan merasa gelisah gitu ya, merasa gelisah, merasa kecewa, merasa cemburu. Dan kegelisahan itu tentunya juga disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok orang lain seperti itu lebih baik, lebih katakanlah dari segi fisik lebih cantik, lebih ganteng, lebih punya status sosial yang tinggi dan segala macamnya, kok kenapa kok saya enggak gitu. Nah, itu kira-kira iri seperti itulah ya. Dan itu bisa menjadi penyakit yang membahayakan gitu. Bisa membahayakan dirinya terutama. Ini iri gitu. Nah, selain iri tentu nanti ada dengki. Ada perbedaan iri dan dengki nanti. Kalau iri itu dia sifatnya adalah sepihak, dalam pengertian kegelisahan, kecemburuan segala macam itu hanya diekspresikan untuk dirinya sendiri gitu ya. Diekspresikan untuk dirinya sendiri dan memang kadang tidak begitu ditampakkan kepada orang lain, yang khususnya yang diiriin itu, yaitu iri ya. Jadi kita iri. Allah SWT dalam hal ini berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Ya. Wala tatamannau, dan janganlah kamu iri. Jadi Allah SWT melarang kepada hambanya tidak boleh iri. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan oleh Allah kepada sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi dalam kehidupan ini memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, yaitu sudah berpasang-pasangan. Sudah seperti itu. Ada yang kaya gitu kan, ada yang ya begitulah. Dalam hidup dan kehidupan ini sudah berpasang-pasangan. Semua makhluk itu berpasang-pasangan. Tidak ada makhluk yang tidak berpasang-pasangan. Ya. Semuanya itu berpasang-pasangan. Hatta atau sampai pada rumput yang ada di bumi pun itu berpasang-pasangan. Kalau menurut surat Yasin gitu ya. Dalam surat Yasin itu di situ jelas sekali bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Bahkan sampai wa mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sampai kepada apa yang tumbuh di bumi itu punya pasang-pasangan. Dan ada pasangan yang tidak diketahui. Nah, ini yang berbahaya. Ada makhluk yang pasangannya tidak diketahui. Ya, artinya pasangannya itu gaib, atau pasangannya tidak kelihatan, atau pasangannya misterius, bisa jadi begitu ya. Nah itu. Nah, maka para ahli tafsir mengatakan kalau ada orang yang belum menikah sampai usia tua apa segala macam, nggak mau nikah, sebetulnya dia punya pasangan. Apa pasangannya? Pasangannya adalah kesibukannya. Pasangannya adalah karirnya, pasangannya adalah dan segala macamnya, itu menjadi pasangan dia. Nah itu seperti itu, sehingga dia itu tidak merasa ya seperti itulah ya, karena wa mimma
la ya'lamun wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi ada ya pasangan yang tidak diketahui oleh kita sendiri atau oleh yang bersangkutan. Nah, hasad yang berikutnya ya, yang tadi adalah iri. Ya, iri, sekarang adalah dengki. Ya, dengki atau hasad. Hasad adalah rasa tidak enak, kurang senang dengan nikmat yang didapat oleh orang lain, serta berharap dalam hati kecilnya agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau berpindah kepadanya. Ini hasad atau dengki. Ya. Nah, inilah bedanya iri dengan dengki. Kalau iri itu katakanlah kita hanya cemburu, kita hanya merasa tidak rela, tidak suka atau tidak senang dengan apa yang didapat oleh orang lain. Tetapi kalau udah dengki, itu tidak hanya sekedar cemburu atau tidak senang, tidak suka kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu, tetapi di dalam hatinya itu, bahkan dalam sikapnya itu ada satu usaha, ya, ada usaha untuk menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Ini udah dengki, ya. Maka dengki itu kadang bisa menghalalkan segala cara, gitu. Bagaimana caranya supaya nikmat, kelebihan atau apapun yang ada pada orang yang kita dengkiin itu bisa hilang. Nah, itu dengki, ya. Itu bedanya iri dengan dengki. Nah, kadang ada yang lebih dari itu, ya. Lebih dari itu. Artinya tidak hanya sekedar hilang, tetapi kalau bisa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut itu berpindah kepada kita, gitu ya, kepada orang yang mendengkiin itu, gitu. Nah, itu dengki, sifatnya dengki sudah seperti itu atau hasad. Jadi al-hasadu huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Nah, ini kelompok pendengki. Ada paling tidak ada 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang didengki dengan berbuat zalim kepadanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian berusaha mengalihkan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ini dengki yang sangat kejam, gitu ya. Dengki yang sangatlah begitu ya, yang sudah keterlaluan begitu. Jadi dia tidak hanya iri, tapi dia juga tidak senang, bahkan kalau bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu, dan kalau bisa juga beralih kenikmatan tersebut kepada dirinya, ya. Maka dalam hal ini Allah SWT berfirman, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, gitu ya. Banyak di antara ahli kitab yang ingin sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi ada banyak orang-orang yang masuk Islam, ya, sudah beriman gitu, kemudian dia kokoh. Nah, orang-orang munafik, orang-orang fasik itu, dia karena kedengkiannya itu berusaha bagaimana supaya keimanan yang dipeluk atau yang dialami oleh orang lain itu bisa kembali, diusahakan terus-menerus. Itu dalam hal keyakinan, ya. Jadi karena kedengkiannya itu sehingga dia berusaha untuk menghancurkan. Dalam skala besar atau dalam skala global, saya kira kita sudah merasakan dan mengetahui, memahami dan bahkan merasakan, ya, bagaimana ada usaha-usaha kelompok-kelompok tertentu atau agama-agama tertentu, ya, agama-agama misionaris yang berusaha, ya, sedemikian rupa agar Islam itu sirna begitu, ya,
itu adalah dasarnya karena satu kedengkian itu tadi. Nah, ini kedengkian yang kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mereka tidak menuruti perasaan dengkinya dan tidak berbuat zalim kepada orang yang ia dengki, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Artinya ini sudah kategori yang kedua lah, yang sudah agak melunak begitu ya. Jadi dia hanya sekedar ya benci gitu ya, benci dengan orang yang mendapatkan nikmat itu, tapi dia tidak berusaha untuk bagaimana nikmat yang ada pada orang lain itu menjadi sirna atau hilang itu. Nah, kelompok yang ketiga ini contohnya adalah tidak mengharapkan nikmat orang yang ada pada orang yang didengki itu hilang. Namun ia berusaha mendapatkan kenikmatan yang sama dan ingin seperti dia. Contohnya ini pada saat Qarun nih. Qarun keluar dari rumahnya begitu ya, dari kompleks istananya, kemudian di situ dia membawa kekayaannya, di mana kunci-kuncinya itu sangat banyak dan dipikul oleh berpuluh-puluh orang, dipamerkan begitu, sehingga kemudian ada sebagian kaum yang melihat itu, dia mengatakan, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Nah, ini juga salah satu di antara kategori dengki sebetulnya dalam hal ini gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian kan disindir gitu ya. Ternyata Qarun itu adalah orang yang celaka begitu, sehingga akhirnya pada bertaubat kembali untuk tidak ingin seperti Qarun itu. Larangan berbuat dengki. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ya, yabi'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian berbuat dengki, ya. Janganlah kalian berbuat dengki, hasad. Kemudian wala tanajasu, dan janganlah kalian saling tanajas, ya. Tanajasu itu apa sih, saling ya mencari-cari kesalahan gitu ya. Kesalahan diutik-utik, dicari-cari sampai dapat begitu ya. Kalau perlu diusahakan bagaimana supaya dia terkena jebakan Batman gitu, sehingga salah, pokoknya dicari-carilah kesalahannya itu. Wala tajassasu wala tabaghadu, ya. Jangan bermusuh-musuhan, ya. Jangan saling membenci. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Membelakangi kalau duduk pas dekatan nggak mau berhadapan, nggak mau bersamping-sampingan, tetapi malah membelakangi. Itu sebagai satu tanda tidak akur gitu ya. Ada orang yang kadang karena tidak suka atau apa begitu ya, begitu masuk ke dalam suatu majelis, ada orang yang mungkin tidak disukai, dia nggak mau ikut bareng di dalam halaqah itu, tapi menjauh begitu ya. Itu termasuk juga tada baru membelakangi itu. Wala yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menawar harga yang sedang ditawar oleh orang lain, ya, mau dibeli gitu.
Jadi yang janganlah membeli menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain gitu, sehingga barang yang harusnya dibeli oleh orang tersebut itu menjadi tidak dibeli gitu ya, kayak mungkin diseropot atau apa begitu ya. Nah, seperti itu membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi kalau ada orang sedang beli tawar menawar barang itu, jangan kemudian kita menawar barang yang sama yang lagi ditawar-tawar itu. Nah, itu juga nggak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, janganlah saling menzalimi ya. Jangan saling menzalimi. Kemudian juga tidak boleh menelantarkan, wala yahduluhu, jangan menelantarkan, kemudian juga jangan menghinakannya, wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu adalah ada di sini. Ini melihat ke wayusiru ila sadri, jadi sambil memegang atau ya menunjuk ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali ya, salah samarat gitu. Jadi ini sangat jelas sekali, sehingga kullul muslim alal muslim haram. Muslim dengan orang muslim lain itu haram. Haram apanya? Haram damuhu, yaitu darahnya, wa maluhu, harta bendanya, wa irduhu, dan atas kehormatannya ya. Nah, ini sangat jelas sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, satu tuntunan ya, bahwa kita itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki-mendengki ya. Dengki-mendengki yang ujungnya juga pada saling benci-membenci. Wala tanajasu, itu tadi saling mencari-cari kesalahan, ngintip-ngintip gitu ya. Ngintip-ngintip pembicaraan, itu ngomong apa segala macam itu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain sampai ngintip-ngintip begitu, itu katanya, kata Rasulullah SAW, itu nanti di hari kiamat atau di akhirat itu kupingnya itu telinganya itu akan disiram pakai air tembaga yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wala tanajasu, wala tabaghadu, itu tadi ya, saling membenci, jangan saling membenci, saling membelakangi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini salah satu di antara penyakit hati ya, bukan salah satu, beberapa penyakit hati ya, yang mungkin kadang kita secara sadar ataupun tidak sadar itu kita alami atau bahkan kita lakukan ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang semacam ini. Kalau penyakit hati yang semacam ini kadang kita bisa merenggangkan pertemanan dan persaudaraan. Gitu ya. Nah, dengki yang dibolehkan itu yang seperti apa, atau iri yang dibolehkan seperti apa? Suatu saat kan atau beberapa kali lah gitu ya. Itu kan antara Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar begitu, suka berlomba-lomba ya, para sahabat lah. Ya, mereka itu saling iri. Ini misalnya Umar begitu ya, ingin memberikan sedekah, memberikan harta bendanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Begitu dia menyampaikan, ternyata sudah didahului oleh sahabat Abu Bakar. Ya, jadi selalu kalah kalau dalam hal berinfak, bersedekah itu Sayyidina Umar itu mengakui ya, selalu ketinggalan dan kalah dengan Abu Bakar. Itu karena ada unsur iri, tapi irinya iri yang positif ya, iri yang positif, bukan iri yang negatif. Di sini dikatakan la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali untuk 2 hal
Ya, tidak ada dengki, tidak boleh dengki kecuali untuk dua hal kepada dua orang. Itu yaitu rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu kita iri kepada orang yang diberi Al-Qur'an, diberi pemahaman Al-Qur'an, diberi kelebihan-kelebihan menghafal Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Itu ya. Jadi mencontoh bahkan meniru gitu ya. Menirunya untuk bisa seperti orang itu. Nah, itu namanya iri yang positif ya, yang bagus. Jadi ada satu tulisan kalau nggak salah di medsos itu ya. Itu balas dendam yang baik gitu, balas dendam yang baik. Jadi ketika kita itu ada suatu saat ada orang yang sedang berdua ini teman akrab ya, teman akrab sekali. Nah, suatu saat salah satu temannya itu dicurangi gitu ya, mungkin itu karena iri dengki itu. Dia usahanya bagus apa segala macam, suatu saat dia itu dicurangi sehingga usahanya bangkrut. Begitu dia bangkrut, usaha bangkrut lagi, maka dia akhirnya pergi. Begitu pergi, saking capeknya berteduh di bawah pohon jeruk. Ceritanya kan begitu itu di medsos tuh. Begitu ini di pohon jeruk, malah jeruknya orang lain gitu ya. Di situ ada jeruknya yang jatuh, kemudian dimakan sama dia, jeruknya manis bagus, terinspirasi akhirnya dia berkebun jeruk. Begitu akhirnya dia semacam ada satu kesungguhan ya, ada satu kesungguhan, satu ancaman yang baik kepada dirinya. Nanti saya akan usaha yang luar biasa biar lebih hebat dari teman saya yang sudah menzalimi saya, kira-kira begitu. Dan itu benar tuh ya, berhasil dan akhirnya dia itu dendamnya itu tidak dendam negatif, karena tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang tadinya menghina, membencinya itu. Nah, dia malah menjadi lebih baik. Nah, itulah salah satu daripada dendam yang positif atau iri yang positif. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu kita boleh iri kepada orang yang diberi harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menginfakkannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Ini di pertengahan malam maupun di pertengahan siang itu sebetulnya hanya kiasan saja. Kiasan betapa orang itu memang begitu sungguh-sungguh ya di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah di malam hari, di siang hari begitu ya, itu dia menginfakkan hartanya gitu. Ini sebagai suatu kiasan, kinanah gitu ya. Jadi ya menginfakkan hartanya kapan saja, baik dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan longgar, dalam keadaan sir atau dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran itu dikatakan kan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Itu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya pada saat sepi, wad dharra', atau dalam keadaan dia itu lapang maupun dalam keadaan sempit gitu ya. Dalam keadaan sepi maupun ramai gitu. Itu salah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Demikian juga ini bagi orang yang ingin iri, melaksanakan iri adalah iri kepada orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan harta benda dan kemudian dia menginfakkannya. Dia iri ya, sehingga dia berusaha keras dan kemudian diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkannya begitu. Nah, ini. Ada juga kan salah satu contoh ya. Contoh riwayat, kisah begitu. Satu pasangan dalam keluarga, pada sahabat Nabi, yang jadi kalau akhlak memang banyak ceritanya. Yang dia itu hidup dalam keadaan miskin, ya terhina, terlunta-lunta segala macam begitu ya. Akhirnya suatu saat dia menyadari betul bahwa segala sesuatunya itu adalah
takdir yang maha kuasa. Maka dia lebih rajin beribadah apa segala macam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya apa? Doanya itu, ya Allah, hamba kepengin lah kira-kira begitu ya, seperti orang-orang lain menjadi orang yang berkecukupan ya, yang kaya begitu, sehingga nanti hamba bisa membantu orang lain ya yang kesusahan dan segala macam. Nah, ketika berdoa seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat rahmat itu mengatakan bahwa ya nanti kamu akan diberikan, doanya akan dikabulkan untuk menjadi orang kaya, tapi hanya untuk 3 tahun saja ya, gitu. Hanya 3 tahun gitu. Ya, wah senang banget. Begitu dikabulkan, ya, dikabulkan, wah nggak lama kemudian ya dari harta bendanya itu datang dari arah yang tidak diduga-duga, begitu. Karena dia memang orang yang baik gitu ya, iri tapi irinya iri baik, akhirnya dia sudah mempersiapkan. Wah Pak, ini kita harus segera infakkan ya sebagian harta benda kita, kalau perlu jangan 2,5% tapi 20% begitu ya, diinfakkan membantu fakir miskin terus begitu, sehingga ternyata dia diberi nikmat Allah SWT itu kok lebih dari 3 tahun gitu, sehingga protes malaikatnya ya, lebih dari 3 tahun. Allah SWT menjawab, ya mengapa dia bisa lebih dari 3 tahun? Karena ternyata dia itu membantu ya orang lain, diberi nikmat tapi untuk membantu orang lain. Itulah yang disukai Allah SWT, sehingga kemudian Allah SWT memperpanjang nikmatnya begitu. Nah, kalau ini kita ingin mendapatkan nikmat yang banyak ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kita mendapatkan nikmat yang banyak, maka caranya salah satu diantaranya adalah seperti itu. Kita selalu bersedekah, berinfak kepada orang lain yang khususnya yang membutuhkan, sehingga insya Allah mendapatkan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berprasangka buruk. Dzan, yakni menganggap orang lain buruk, lemah, hina dan tidak berguna. Ya. Allah dan Rasulnya tentu melarang ya berburuk sangka ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah ya, jauhilah katsiran minadh-dhann, dari berprasangka buruk, kecurigaan ya, berprasangka buruk. Mengapa? Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya berprasangka itu adalah karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhann ismun, bahwa sebagian dari berprasangka itu dosa. Memang kita kadang menyangka ya istilahnya negatif thinking gitu ya, pandangan negatif kepada orang lain, kepada masyarakat lain, padahal kita belum tentu benar, belum tabayun, belum segala macam, kita sudah berprasangka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berprasangka itu di situ banyak dosanya begitu ya. Sebagian bahkan. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain ya. Wala yahtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggunjingkan satu sama lain gitu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhi. Allah Subhanahu wa taala membuat satu pernyataan. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati gitu ya? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Yaitu ibaratnya seperti itu. Orang yang suka tajassasu ya, yang suka mencari-cari keburukan orang lain, suka yahtab ba'dukum ba'dha, menggunjing
membicarakan kesalahan orang lain, apalagi kesalahannya begitu ya. Kemudian juga suka berprasangka buruk, berpikiran negatif segala macam, itu diibaratkan Allah Subhanahu wa taala, memangnya kalian ini suka kalau dikasih suka memakan bangkai saudaranya, kira-kira begitu ya. Jadi ya orang yang suka mengunjungi segala macam nanti akan dikasih bangkai kali, mungkin begitu maksudnya. Jadi ayyakulah ma'ahi maitan fakarihtumu wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi saya kira sangat jelas sekali di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya untuk menjauhi purbasangka, menjauhi kecurigaan, menjauhi prasangka ya, apalagi kalau prasangka yang buruk, prasangka yang tidak baik. Ya, nah, apakah prasangka ataupun mencari-cari kesalahan itu ada yang diperbolehkan? Ya tentu ada, ya kan, tentu ada. Apa? Ya kalau dia bertugas menjadi detektif atau menjadi begitu kan, harus mencari-cari kesalahan orang yang menjadi residivis kan begitu ya, dan seterusnya begitu. Atau kita boleh juga, kata Rasulullah SAW, berburuk sangka kepada orang yang kebiasaannya memang buruk begitu ya, seperti itu. Memang kebiasaannya buruk tapi sudah memang terkenal buruk begitu. Nah, untuk kehati-hatian tentunya ya, kehati-hatian ya. Larangan berburuk sangka ini Rasulullah SAW bersabda juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, jauhilah sakwa sangka ya, jauhilah dhon, prasangka tadi. Sakwa sangka ini prasangka, terutama prasangka yang buruk pasti. Fa inna dhana iyyakum wadh-dhann fa inna dhana, karena sesungguhnya prasangka, sakwa sangka, akdzabul hadis, itu kebanyakan itu bohong, dusta gitu ya. Kebanyakan itu dusta. Itu banyak berita yang dusta, paling dusta. Wala tahassasu, dan janganlah kamu melakukan tahassus. Ya, membuat berita sasus, hoak apa segala macam ya. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ngintip-ngintip ya, orang lain begitu, cari-cari kesalahannya, ntar dipublikasikan dan seterusnya begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian wala tahasadu, hasad, tidak boleh saling dengki ya. Wala tahasadu wala tadabaru, tidak boleh saling membelakangi punggungnya, membelakangi mungkin kalau berbeda pendapat itu sudah hal yang wajar ya. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci. Nah, salah satu di antara lain misalnya membenci. Saya punya grup itu di WA, kadang waduh rame banget ya, kayaknya memang ada unsur kebencian salah satu dengan yang lain. Misalnya mohon maaf aja nih, nggak tahu bener apa enggak ya, tapi ini mungkin jangan-jangan jadi salah satu prasangka yang tidak baik. Ya kita bisa lihat lah ya, kelompok-kelompok tertentu misalnya dengan hadirnya sekarang Habib Rizik begitu kan, ada bagian yang merasa tidak suka, ada yang merasa bagaimana begitu ya, yang suka dan seterusnya. Itu kan berarti ada satu kelompok kita yang saling katakanlah benci membenci. Nah, inilah yang dihindari ya. Mudah-mudahan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam ini menjadi umat yang kuat. Wa kunu wala tawakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian bersaudara wahai para hamba Allah. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Ini tajassus tadi artinya mencari kesalahan orang lain ya, dan seterusnya. Tabaghat, membenci. Kemudian tadabaru, saling tadabur, saling membelakangi ya. Jadi la yuhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza
wa khairuhuma alladzi yabda'a bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, namun yang ini berpaling dari satunya dan yang satunya juga berpaling darinya. Orang yang paling baik di antara keduanya ialah yang memulai mengucapkan salam dan yang memulai berdamai. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada mungkin barangkali yang akan dibahas, silahkan disampaikan. Nanti biar dijawab oleh jamaah yang lainnya. Terima kasih. Sampai di sini. Apakah sudah cukup? Waktunya sudah jam 6. Kurang. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jelaslah ya bahwa iri, dengki atau hasad, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain ya, mencari-cari dalam pengertian ya tentu ada niat yang tidak baik begitu ya. Ngomongin apa segala macam, kok itu begini, kenapa tidak begini dan seterusnya, apalagi di medsos begitu. Ini tentu hal-hal yang ternyata menurut syariat Islam itu termasuk yang tidak baik, termasuk akhlak yang tercela. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar kita dijauhkan ya dari sifat-sifat yang tercela tadi, apakah itu iri, kemudian dengki, kemudian saling membenci begitu, dan berprasangka yang tidak baik, sakwa sangka, dzan ya, dan seterusnya, sehingga kita insya Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik begitu ya, yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Saya kira begitu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berlindung kepada Allah dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya ya, diberikan nikmat sehat walafiat ya selalu dan dimudahkan segala urusannya, dan tentunya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.